Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8, Sekolah Menengah Pertama, halaman 129, Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang keempat, yaitu menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 129 pada bagian mari kita periksa. Bagian yang kedua yaitu kekongruenan bangun geometri. Untuk soal yang pertama, materinya adalah syarat-syarat kekongruenan segitiga, yaitu pada halaman 124 contoh yang pertama. Untuk pertanyaannya, untuk keterangan berikut, syarat tambahan apa yang diperlukan agar segitiga ABC dan segitiga DEF adalah kongruen? Jadi perhatikan, di sebelah kanan ini ada sebuah segitiga, yaitu segitiga A, B, C, kemudian segitiga DEF. Nah, untuk menyatakan bahwa ini kongruen, apa saja yang harus ditambahkan? Yang pertama, jika diketahui bahwa BC sama dengan EF, CA sama dengan FD, berarti BC sama dengan EF, CA sama dengan CA, berarti sama dengan FD. Maka syarat tambahan yang harus kita tambah adalah AB sama dengan DE. Kenapa ini harus ditambahkan? Karena syarat untuk kekongruenan adalah 3 pasang sisi sama panjang, yaitu sisi dengan sisi. Berarti harus ada 3 sisi yang sama panjang, yaitu BC dengan FE, terus AC atau CA dengan FD, maka AB harus panjang dengan DE. Atau bisa juga alternatif yang lain, yaitu sudut C itu sama dengan sudut F. Nah, kalau kita menggunakan jawaban sudut C sama dengan sudut F, maka alasan yang kita gunakan adalah bahwa dua pasang sisi sama dan sudut di antaranya. Berarti dan sudut di antara dua sisi tersebut. Perhatikan, pada BC dengan CA itu terus EF dengan FD, maka dua sisinya udah kita ketahui, berarti satu sisi lagi harus kita ketahui, dan itu harus sama. Maka jawabannya bisa sudut CF sama dengan sudut C ataupun sama dengan sudut F. Jadi ada dua alternatif jawaban. Terus yang kedua, BC itu sama dengan EF. Maka sudut B sama dengan sudut E. Maka untuk menyatakan kongruen, yang pertama adalah sudut C itu sama dengan sudut F. Alasannya apa? Alasannya adalah satu pasang sisi sama, dua sudut diantaranya juga adalah sama. Ini syarat kekongruenan. Atau alternatif jawaban yang lainnya, yaitu AB sama dengan DE. Kalau kita menggunakan jawaban AB sama dengan DE, maka syarat kekongruenan yang kita penuhi adalah dua pasang sisi sama dan sudut di antara keduanya. Tadi dua pasang sisi yang sama itu BC dengan EF, kemudian AB dengan DE, dan sudut B serta sudut E. Yang ketiga, ketika sudut A
sudut A sama dengan sudut D. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Maka alternatif jawabannya adalah di mana AB itu sama dengan DE. Nah, ketika sebuah sudutnya kita ketahui, kemudian satu garis kita ketahui, maka ini termasuk syarat kekongruenan. Jadi alasannya apabila kita memberikan jawaban AB sama dengan DE, di mana satu pasang sisi sama, yaitu sisi AB dan sama dengan sisi DE, dan dua sudut di kedua ujungnya sama, yaitu sudut A sama dengan sudut D, kemudian sudut B sama dengan sudut E. Selanjutnya soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, berarti materinya adalah cara menulis pembuktian. Ini di halaman 124, contoh yang kedua. Pada garis AB dan CD sejajar dan memiliki panjang yang sama. Berarti AB dengan CD ini posisinya adalah sejajar, kemudian panjangnya adalah sama. Jika kita misalkan O adalah titik potong antara ruas garis yang menghubungkan A dan D serta C dan B, maka AO sama dengan DO. Jawablah pertanyaan berikut. Lengkapi gambar di kanan. Nah, yang nomor 1, lengkapi gambar di kanan. Maka jawabannya, untuk yang pertama kita lengkapi dulu gambarnya. Ini adalah garis AB. Kemudian ini adalah garis CD. AB dan CD ini sejajar. Kemudian panjangnya juga sama. Kemudian kita tarik garis antara C dengan B, kemudian A dengan D, dan titik potongnya adalah titik O. Maka gambarnya adalah seperti berikut ini. Terus yang kedua, tentukan bagian pengandaian dan bagian kesimpulan. Maka pengandaiannya adalah, untuk pengandaian, berarti jika AB sejajar dengan CD dan AB sama dengan CD, maka, nah ini kesimpulannya, maka panjang garis AO itu sama dengan panjang garis DO. Selanjutnya yang ketiga, ketika kita menulis pembuktian dengan mengikuti proses berikut, nyatakan dasar penalaran untuk 1 sampai dengan 5. Jadi pada segitiga AOB berarti AOB berarti yang sebelah atas. Dan segitiga DOC berarti segitiga yang sebelah kanan. Ini yang ditunjukkan oleh kursor. Yang pertama, AB sama dengan DC. Berarti AB sama dengan DC itu adalah pengandaian. Jadi ketika AB sama dengan DC adalah pengandaian. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, sudut BAO dan sudut CDO. Berarti BAO dan CDO itu adalah sudut dalam berseberangan dari garis sejajar adalah sama. Jadi sudut berseberangan BAO, ini BAO dengan CDO, berarti sudut yang sebelah ditunjukkan oleh kursor. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Itu adalah besarnya sama. Kemudian sudut ABO dan sudut DCO ini alasannya juga adalah, atau penalarannya adalah, bahwa sudut berseberangan pada sudut dalam berseberangan pada garis sejajar besarnya adalah sama. Kemudian yang keempatnya, oleh karena itu segitiga AOB kongruen segitiga AOB kongruen dengan segitiga DOC. Alasannya apa? Nah, ini menjadi dasar pemikirannya, bahwa satu pasang sisi, yaitu sisi AB dengan sisi CD, dan sudut di kedua ujungnya masing-masing sama. Kemudian sudutnya adalah sudut BAO dan sudut CDO itu sama pasangan yang sudutnya yang pertama. Kemudian sudut yang kedua yaitu sudut ABO sama dengan sudut DCO besarnya adalah sama. Jadi syarat kekongruennya di mana
satu pasang garis sama, kemudian sudut di kedua ujungnya masing-masing sama. Ini syarat kekongruenan. Kemudian yang kelimanya, jadi AO sama dengan DO. Nah, jadi AO sama dengan DO. Ini dasar pemikirannya adalah sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun kongruen adalah sama. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8, halaman 129, pada bagian mari kita periksa kurikulum Merdeka Belajar edisi tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.